Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil wafa. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Taufan Abiyuna MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak sehingga kita bisa berkumpul di pembelajaran mata kuliah PKN ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan beliau akui kelak di hari kiamat nanti. Oke hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi ini. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi yang bertema tentang identitas nasional sebagaimana telah ditugaskan pada pertemuan minggu lalu. Sebelumnya kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, Fahmi Saiful Anbari selaku moderator. Kemudian untuk para pemateri ada Aulia Puspa Haspari, Delia Aprilia Putri, lalu Zalfa Aulia Raditya, kemudian Rima Wardani, dan yang terakhir Muhammad Gifari Pamungkas. Oke, langsung saja untuk mengefektifkan waktu, kita awali presentasi ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya serahkan kepada pemateri 1 untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Puspa Hapsari dan NPM 2121783 ingin memaparkan materi tentang definisi identitas nasional dan pentingnya identitas nasional bagi suatu negara. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan pengertian yang demikian ini, maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitasnya sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, serta karakter dari bangsa tersebut. Berdasarkan hakikat pengertian identitas nasional, sebagaimana yang tadi saya jelaskan, maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau yang lebih populer dengan disebut kepribadian dari suatu bangsa. Nah, identitas ini merupakan tanda pengenal, yang berarti identitas nasional merupakan tanda pengenal secara nasional yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Jadi, pengertian identitas nasional adalah pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, filsafat Pancasila, dan juga sebagai ideologi negara, sehingga mempunyai kedudukan paling tinggi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk di sini adalah tatanan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam arti lain, juga sebagai dasar negara yang merupakan norma peraturan yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, yang mengatur mengenai hak asasi dan kewajiban warga negara, demokrasi, serta hak asasi manusia yang berkembang semakin dinamis di Indonesia. Atau juga istilah identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Lalu saya akan menjelaskan definisi identitas nasional menurut para ahli. Di sini saya akan menjelaskan definisi identitas nasional dari Kunto Wibisono dan juga Kailan dan Ahmad Zubaidi. Menurut Kunto Wibisono, identitas nasional adalah manifest nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas. Dan dengan yang khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupan. Lalu yang kedua ada definisi identitas nasional menurut Kailan dan Ahmad Zubaidi. Identitas nasional atau nation identity adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya.
Lalu, saya akan menjelaskan pentingnya identitas nasional. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sangatlah penting bagi suatu negara untuk memiliki identitas nasional. Mengapa demikian? Karena identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang bersifat khas dan menjadi pandangan hidup dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Pada era globalisasi seperti ini, esensi bangsa-bangsa di dunia sedang dihadapkan oleh tantangan yang sangat kuat dari kekuatan internasional, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik. Lalu, apabila bangsa tersebut tidak mempunyai atau tidak mampu mempertahankan identitas nasional yang menjadi kepribadiannya, maka bangsa tersebut akan mudah goyah dan terombang-ambing oleh tantangan zaman. Bangsa yang tidak mampu mempertahankan identitas nasional akan menjadi kacau, bimbang, dan kesulitan dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Kondisi suatu bangsa yang sedemikian rupa sudah tentu merupakan hal yang mudah bagi bangsa lain yang lebih kuat untuk menguasai, bahkan untuk menghancurkan bangsa yang lemah tersebut. Maka dari itu sangatlah penting identitas bagi suatu negara dan suatu bangsa. Saya Delia Pila Putri dengan NPM 212170052. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional merupakan suatu ukuran atau parameter yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu yang menjadi faktor pendukung atau faktor kunci dari ciri khas suatu bangsa. Terdapat beberapa unsur yang dapat dijadikan patokan sebagai identitas nasional suatu bangsa. Yang pertama, kondisi geografis merupakan keadaan muka bumi dari aspek letak suatu wilayah yang berhubungan dengan lokasi. Cuaca atau iklim merupakan atmosfer atau kondisi pada jangka waktu tertentu. Aktivitas penduduk sangat dipengaruhi oleh keadaan geografi, terutama kondisi fisiknya. Yang kedua, sejarah merupakan kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Peninggalan-peninggalan tersebut disebut sumber sejarah. Peristiwa yang terjadi pada masa lampau akan memberikan kita gambaran tentang kehidupan manusia dan kebudayaannya, sehingga dapat merumuskan hubungan sebab akibat mengapa kejadian tersebut terjadi dalam kehidupannya. Yang ketiga, ideologi negara merupakan pedoman hidup dalam berpikir, baik dari segi kehidupan pribadi ataupun umum. Ideologi negara merupakan konsensus warga negara tentang nilai-nilai dasar negara yang ingin diwujudkan melalui kehidupan negara itu. Ideologi mampu bertahan menghadapi perubahan jika mempunyai 3 dimensi, yaitu yang pertama, dimensi realita. Ideologi mencerminkan realita kehidupan masyarakat. Yang kedua, dimensi idealisme. Kualitas idealisme yang terkandung dalam ideologi. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas, yaitu kemampuan ideologi untuk mempengaruhi dan menyesuaikan terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat. Yang keempat, suku bangsa merupakan golongan sosial yang memiliki ciri-ciri paling mendasar dan umum yang terikat oleh asal-usul, tempat asal, dan kebudayaannya. Menurut Gujaraningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dari identitas tersebut. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bangsa. Yang kelima, agama merupakan sistem yang mengatur tata keimanan atau peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Istilah agama sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, agama yang berarti tradisi. Yang keenam, kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta
yaitu budaya, merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Secara umum, kebudayaan merupakan hasil cipta dari pengetahuan, kepercayaan, seni, susila, hukum, dan sebagainya. Yang ketujuh, bahasa. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi, dalam arti untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Bahasa adalah sebuah sistem, artinya bahasa dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Sistem bahasa berupa lambang-lambang bunyi. Setiap lambang bahasa melambangkan sesuatu yang disebut makna atau konsep. Bisa disimpulkan, setiap suatu ujaran bahasa memiliki makna. Perkenalkan, nama saya Rima Wardani, NPM 212170073. Identitas Nasional Republik Indonesia. Indonesia sebagai suatu wilayah yang merdeka tentunya mempunyai identitas yang identik dengan masyarakatnya yang tidak lepas dari sejarah Nusantara. Sehingga lahirlah Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Salah satu identitas yang telah melekat pada negara Indonesia adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang nasional terletak pada simbol burung Garuda dengan 5 simbol yang mewakili sila-sila dalam dasar negara Pancasila. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu identitas nasional Indonesia yang sangat penting. Sekalipun Indonesia memiliki ribuan bahasa daerah, kedudukan bahasa Indonesia digunakan sebagai penghubung berbagai kelompok etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara, memberikan nilai identitas tersendiri bagi bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu bendera negara Sang Merah Putih. Bendera negara Republik Indonesia yang secara singkat disebut bendera negara adalah Sang Saka Merah Putih, Sang Merah Putih, Merah Putih, atau kadang disebut Sang Dwiwarna atau dua warna. Bendera negara Sang Merah Putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah, bagian bawah berwarna putih, yang kedua bagiannya berukuran sama. Yang ketiga, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Republik Indonesia. Indonesia Raya pertama kali diperkenalkan oleh komponisnya yaitu Wage Rudolf Supratman pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat Kongres Pemuda II di Batavia. Lagu Indonesia Raya menandakan kelahiran pergerakan nasionalisme seluruh Nusantara di Indonesia yang mendukung ide satu Indonesia sebagai penerus Hindia Belanda daripada dipecah menjadi beberapa koloni. Kemudian yang keempat, lambang negara dan dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama Pancasila terdiri dari 2 kata dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian yang kelima yaitu semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa kuno, yaitu Kakawin Sutasoma, yang dikarang oleh Empu Tantular semasa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Kakawin ini istimewa karena mengajarkan toleransi antara umat Hindu Siwa dengan umat Buddha.
Yang keenam yaitu konstitusi atau hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Istilah dalam bahasa Inggris Constitution atau dalam bahasa Belanda Konstitutie secara harfiah sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar. Ditinjau dari segi kekuasaan, Undang-Undang Dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas-asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan itu dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan. Mengacu pada konsep trias politika, kekuasaan dibagi antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketujuh, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yaitu berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat mengandung arti kekuasaan tinggi ada pada rakyat. Dengan demikian, makna kedaulatan rakyat adalah demokrasi, yang berarti pemerintahan yang kekuasaan tinggi terletak atau bersumber pada rakyat. Sumber ajaran kedaulatan rakyat ialah ajaran demokrasi yang telah dirintis sejak zaman Yunani oleh Solon. Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti memerintah atau kratos yaitu pemerintahan. Jadi demokrasi mengandung pengertian pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat merupakan satu kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu melalui perjanjian masyarakat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tinggi memberikan hak kepada pemerintah untuk kepentingan bersama. Penguasa dipilih dan ditentukan atas dasar kehendak rakyat melalui perwakilan yang duduk di dalam pemerintahan atau melalui pemilihan umum. Pemerintah yang berkuasa harus mengembalikan hak-hak sipil kepada warganya. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir yaitu konsepsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Pancasila sebagai identitas nasional Republik Indonesia. Sebagai identitas nasional, Pancasila sebagai kepribadian bangsa harus mampu mendorong bangsa Indonesia secara keseluruhan agar tetap berjalan dalam koridornya, yang bukan berarti menentang arus globalisasi, akan tetapi lebih cermat dan bijak dalam menghadapi tantangan dan peluang yang tercipta bila menghubungkan kebudayaan sebagai karakteristik bangsa dengan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Tentunya kedua hal ini merupakan suatu kesatuan layaknya keseluruhan sila dan Pancasila yang menggambarkan karakteristik yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Selain itu, Pancasila juga mempunyai nilai historis yang sangat mendalam bagi masyarakat Indonesia, sehingga sangatlah layak jika Pancasila dijadikan sebagai simbol dan identitas nasional negara Republik Indonesia sejak Piagam Jakarta disusun oleh Panitia 9. Dapat pula dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya bersumber kepada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Jadi, filsafat Pancasila ini bukan muncul secara tiba-tiba dan dipaksakan oleh suatu rezim atau penguasa, melainkan suatu fase historis yang cukup panjang. Pancasila sebelum dirumuskan secara formal yudiris dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar filsafat negara Indonesia, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu pandangan hidup, sehingga materi Pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri. Dalam pengertian seperti ini, menurut Notonegoro, bangsa Indonesia adalah sebagai kausa materialis Pancasila. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama, sidang Panitia 9, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disyahkan secara normal yudiris sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia.
Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Dalam kenyataannya, secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirikan negara. Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern menurut Muhammad Yamin dirintis oleh para pejuang kemerdekaan bangsa, antara lain rintisan yang dilakukan oleh para tokoh pejuang kebangkitan nasional pada tahun 1908, kemudian dicetuskan pada Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Akhirnya titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk menemukan identitas nasional sendiri, membentuk suatu bangsa dan negara Indonesia tercapai pada tanggal 17 Agustus 1945 yang kemudian diproklamasikan sebagai suatu kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, akar-akar nasionalisme Indonesia yang berkembang dalam perspektif sejarah sekaligus juga merupakan unsur-unsur identitas nasional, yaitu nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam sejarah terbentuknya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, agar bangsa Indonesia tetap eksis dalam menghadapi globalisasi, maka harus tetap meletakkan jati diri dan identitas nasional yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia sebagai dasar pengembangan kreativitas budaya globalisasi. Sebagaimana terjadi di berbagai negara di dunia, justru dalam era globalisasi dengan penuh tantangan yang cenderung menghancurkan nasionalisme, muncullah kebangkitan kembali kesadaran nasional. Dapat pula dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya bersumber kepada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Jadi, filsafat Pancasila ini bukan muncul secara tiba-tiba dan dipaksakan oleh suatu rezim atau penguasa, melainkan suatu fase historis yang cukup panjang. Pancasila sebelum dirumuskan secara formal yudiris dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar filsafat negara Indonesia, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu pandangan hidup, sehingga materi Pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri. Dalam pengertian seperti ini, menurut Notonegoro, bangsa Indonesia adalah sebagai kausa materialis Pancasila. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama, sidang Panitia 9, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disahkan secara normal yudiris sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan globalisasi terhadap identitas nasional. Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan memengaruhi satu sama lain. Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Nah, pengaruh tersebut meliputi dua sisi, yaitu yang pertama pengaruh positif, yang kedua pengaruh negatif. Pengaruh globalisasi di berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya, dan lain-lain akan memengaruhi nilai-nilai nasionalisme terhadap bangsa. Yang pertama, dalam bidang politik, pemerintahan menjadi lebih terbuka dan demokrasi. Hal ini akan membentuk hubungan yang baik antar pemerintah dan rakyat sehingga pembangunan negara menjadi lebih baik. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, terbukanya kesempatan kerja tingkat global dan pasar internasional yang dapat meningkatkan devisa negara. Dengan demikian, taraf hidup bangsa dapat ditingkatkan. Yang ketiga, dalam bidang sosial budaya, yaitu pengaruh pola berpikir dan etos kerja yang tinggi, serta pengembangan iptek yang dapat memajukan bangsa. Dampak negatif globalisasi terhadap identitas nasional Republik Indonesia, yang pertama yaitu globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa pada kemakmuran, sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme.
Jika hal tersebut terjadi, akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang. Yang kedua, dari globalisasi aspek ekonomi, yaitu hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri seperti McDonald, Coca-Cola, Pizza Hut, dan lain-lain yang membanjiri Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri, menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat. Yang keempat, mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan yang miskin karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Hal tersebut dapat menimbulkan pertentangan antara yang kaya dan yang miskin yang dapat mengganggu kehidupan nasional bangsa. Yang kelima, munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga. Dengan adanya individualisme, maka orang tidak akan peduli dengan kehidupan bangsa. Pengaruh-pengaruh di atas memang tidak secara langsung berpengaruh terhadap nasionalisme, akan tetapi secara keseluruhan dapat menimbulkan rasa nasionalisme terhadap bangsa menjadi berkurang bahkan hilang. Sebab globalisasi mampu membuka cakrawala masyarakat secara global. Apa yang di luar negeri dianggap baik memberi aspirasi kepada masyarakat kita untuk diterapkan di negara kita. Jika terjadi, maka akan menimbulkan dilematis. Bila dipenuhi, belum tentu sesuai di Indonesia. Bila tidak dipenuhi, akan dianggap tidak aspiratif dan dapat bertindak anarkis, sehingga mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gipari Pamungkas, NPM 212170504. Di sini saya akan mempresentasikan materi mempertahankan identitas nasional Republik Indonesia. Terkadang kita sebagai warga negara akan dihadapkan pada pertanyaan merubah identitas nasional atau mempertahankannya, dan tidak dipungkiri lagi bahwa kita pasti akan bingung untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kalau kita ingin merubah, berarti kita harus rela untuk kehilangan identitas asli negara kita, dan kalaupun mempertahankan tidak menutup kemungkinan kita akan tertinggal kemajuan zaman. Banyak sekali orang mengatakan bahwa globalisasi adalah penjajahan sosial yang hanya bisa merusak negara kita. Tetapi kita semua juga tahu bahwa globalisasi itu adalah suatu hal yang sulit untuk kita hindari. Sebagai contoh kecil saja, pada tahun 2015 telah ada program MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang menurut kita untuk kegiatan ekspor dan impor menjadi hal yang sangat mudah karena pemudahan sistem. Produk dari luar negeri bisa leluasa masuk dan dipasarkan luas ke seluruh pelosok Nusantara. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan pembahasannya terkait identitas nasional. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Oke, itu saja mungkin dari kelompok 1 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mau dimaafkan karena kami juga masih dalam tahap proses pembelajaran. Jika ada kritik ataupun saran, silahkan disampaikan. Mungkin itu saja. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.